Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua teman-teman diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang bagaimana kondisi dia ya setelah dia memutuskan hubungan sama kamu. Apakah ada penyesalan atau tidak. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah diputuskan atau mungkin ditinggalkan oleh seseorang ya, dilepaskan oleh seseorang. Apakah setelah ini nih dia tuh ada menyesal atau tidak. Jadi kita akan lihat prediksinya ya. Oke, jika readingan ini loh di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu ya. Dan perlu saya ingatkan, ini energinya banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke, jadi kali ini tema kita tentang bagaimana kondisi dia setelah memutuskan hubungan sama kamu atau pergi dari kamu ya. Apakah dia menyesal atau tidak? Di sini yang aku lihat, mungkin ketika dia memutuskan hubungan sama kamu, dia ngerasa setelah ini dia akan bahagia tanpa kamu. Dia merasa setelah ini dia akan senang. Mungkin dia akan bisa menemukan orang yang lebih baik dari kamu, atau mungkin orang yang lebih segala-galanya dari kamu. Itu pikiran dia setelah dia memutuskan kamu. Tetapi di sini yang aku lihat ada beban di dalam kehidupan dia. Jadi saat ini dia tuh memikul sebuah beban ya yang sangat berat ketika dia harus memutuskan hubungan sama kamu atau pergi dari kehidupan kamu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang pernah memiliki koneksi tetapi dia memilih untuk pergi, atau mungkin memilih untuk meninggalkan kamu, atau mungkin memilih untuk memutuskan hubungan. Padahal di sisi lain, kamu itu di titik yang sayang banget sama dia, cinta banget sama dia, dan kamu tuh kayak berpikir kenapa gitu. Kenapa dia memutuskan sepihak gitu. Jika dia kecewa, jika dia ada masalah, kenapa dia tidak bicarakan secara baik-baik. Ya itu tadi, karakternya orangnya egois dan mau menang sendiri. Karakter orang yang tidak pernah berpikir jika dia mengambil keputusan. Jadi segala sesuatunya dia jalani atau mungkin dia lakukan dengan emosi. Nah, ketika dia memutuskan pergi dari kamu, memutuskan hubungan, akhirnya di sini dia merasa menyesal gitu. Kenapa dia menyesal? Karena saat ini dia belum menemukan sosok yang sangat baik atau mungkin yang terbaik untuk dia. Di sini mungkin setelah dia putus dari kamu, atau mungkin saat ini dia sudah meninggalkan kamu, dia itu dikecewakan juga nih sama seseorang. Jadi dia menjalani hubungan setelah sama kamu, dia dikecewakan, dia disakit hatikan, dia diketerlukakan. Dari sini dia tuh dalam posisi yang sangat hancur. Makanya ada penyesalan. Karena mungkin karma itu berlaku ya. Jadi apapun yang kita lakukan, entah itu karma buruk yang kita lakukan, itu akan dibalas gitu sama semesta. Jadi tetap akan berjalan. Makanya ketika dia ngerasa dihancurkan saat ini, ngerasa dikecewakan, ngerasa dia benar-benar di titik yang sedih banget, terluka ya, dia tuh kayak flashback gitu. Dia kayak ngerasain itu karma untuk dia, karena selama dia sama kamu, mungkin ada beberapa dari kalian yang sikap dia tuh tidak mengenakan kamu. Mungkin kamu sampai ngebatin, mungkin kamu sampai benar-benar di titik yang mempertahankan, tapi dalam posisi yang terpaksa mempertahankan, karena mungkin hubungan kamu tuh udah jauh sama dia gitu, dan kamu atau mungkin keluarga kamu udah kenal sama dia, dan kamu berharap hubungan itu pada titik yang berkomitmen, tapi dia malah mengecewakan kamu dan menghancurkan kamu. Nah sebaliknya itu ini yang dia rasakan itu. Banyak masalah setelah dia memutuskan kamu atau pergi dari kamu, banyak banget beberapa beban di dalam kehidupan dia saat ini. Makanya di sini ada penyesalan. Kenapa dia menyesal? Karena kenapa dia tidak berpikir dulu jika ingin meninggalkan atau memutuskan hubungan sama kamu.
Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang saat ini mungkin kamu masih memikirkan orang ini ya, orang yang pernah nyakitin kamu, atau mungkin orang yang pernah pergi dari kehidupan kamu, yang pernah memutuskan hubungan sama kamu gitu. Kamu masih mikirin gitu, kamu tuh kayak di posisi yang mungkin masih terluka karena dia. Tapi kamu mencoba untuk berharap atau mungkin memiliki seperti pemikiran bahwa dia tuh bakal kembali sama kamu. Jadi dia menyesal di sini, memang menyesal, tapi kalau untuk kembali aku rasa minim banget ya. Kemungkinannya sangat kecil, apalagi dalam segi finansial. Di sini dia lagi berusaha untuk stabil dalam finansial, keuangan dia. Jadi dia nih kayak ditumpuk sama bertubi masalah, bukan soal percintaan aja, tapi soal keuangan, pekerjaan. Di sini ya banyak beberapa masalah yang harus dihadapi. Jadi kalau kamu berpikir dia itu bahagia bersama pasangannya saat ini, atau mungkin orang baru, atau mungkin selingkuhan dia, atau mungkin pacar pasangan dia, atau suami atau istri dia, ya aku rasa di sini belum ada kebahagiaan yang dia terima gitu. Bahkan kayak ngerasa dia ngejalani hubungan sama orang baru itu beban, karena mungkin itu tadi ya, orang baru itu mungkin sering menyakiti, mengecewakan, menghancurkan, tetapi dia mempertahankan. Kayak gimana kamu mempertahankan hubungan, dan seperti itu juga dia melakukannya gitu. Makanya ada penyesalan karena dia ngerasa mungkin cuma kamu yang bisa menyeimbangkan dia, cuma kamu yang bisa menerima kurang serta lebihnya dia, cuma kamu yang bisa menyulap semua kesedihan yang dia rasakan, masalah yang ada. Kamu selalu memberikan solusi yang terbaik. Jika ada setiap beban yang dia rasakan, kamu selalu mensupport dia. Nah, di sini tuh dia tuh tidak pernah mendapatkan hal itu dari pasangan dia gitu. Jadi dia tuh menyesalnya kenapa dia meninggalkan orang yang sangat baik, orang yang terbaik untuk dia, orang yang selalu mengerti dia, yang selalu ada untuk dia gitu. Jadi dia menyesal di posisi itu gitu, karena dia tuh kayak ngerasa kamu tuh masih sakit hati dan terluka. Kamu udah jijik sama dia, kamu udah benci sama dia, dan dia tuh ngerasa kamu gak akan mau balik lagi sama dia gitu. Itu pikiran dia. Dan niat dia untuk kembali pun aku rasa gak ada. Kenapa dia gak mau kembali sama kamu gitu, walaupun dia ada penyesalan kenapa dia gak kembali, karena dia udah di titik yang malu gitu. Malu, dia yang udah melepasin kamu, dia udah memutusin hubungan, dia yang udah pergi, terus dia ingin kembali mengemis sama kamu, meminta maaf. Ya aku rasa itu bukan karakter dia ya, walaupun dia menyesal, tetapi bukan karakter dia untuk mengemis cinta lagi sama kamu. Jadi mungkin ada beberapa dari kalian yang kayak ngerasa lah readingan ini untuk kamu. Mungkin ada beberapa dari kalian yang orang yang pernah mutusin hubungan atau pergi dari kamu tuh balik lagi ke kamu itu. Dia udah minta maaf, dia pengen balik ya, karena di situ yang aku lihat di titik yang benar-benar serius gitu. Jadi kalaupun dia datang dengan meminta maaf, memohon kamu untuk memberikan kesempatan, kalau menurut kamu, dalam pandangan kamu dia memang pantas untuk dimaafkan, ya kenapa tidak ya. Cuma kalau aku lihat di sini kesakitan kamu itu akan berulang, karena dia ini kan karakter orang yang kurang puas dengan apa yang dia miliki gitu. Jadi takutnya nanti kamu disakitin lagi gitu. Tapi kalau saat ini mungkin dia belum datang atau belum meminta maaf atau belum menghubungi kamu gitu, tapi kamu masih sering memikirkan dia, ya aku rasa kamu membuang-buang waktu untuk memikirkan dia gitu, membuang-buang tenaga, membuang-buang energi, dan membuang-buang seperti perasaan kamu gitu. Kalau memang dia udah pergi ninggalin kamu, udah memutuskan hubungan sama kamu, nggak perlu lagi orang ini untuk dipikirkan. Memang sulit ya kita untuk melupakan seseorang. Cuma kalau kamu terus-terusan berharap gitu dia bakal kembali, berharap dia akan hubungi kamu, ya aku rasa itu sangat salah gitu ya. Jadi lebih baik belajar untuk berdamai sama keadaan dan status atau posisi saat ini. Apa yang terjadi itu kamu harus bisa belajar berdamai gitu ya. Dia bukan yang terbaik untuk kamu, makanya dia memang harus pergi dari kehidupan kamu ya. Mudah-mudahan kamu yang merasa readingan ini untuk kamu, ya kamu bisa segera move on, bisa segera melepaskan atau bangkit dari orang yang saat ini masih kamu pikirkan, yang pernah memutuskan hubungan, serta yang pernah menyakiti kamu atau pergi dari kehidupan kamu ya. Mudah-mudahan kedepannya kamu bisa mendapatkan pengganti yang lebih baik, setia, tulus, dan cinta kamu apa adanya ya. Jadi menerima semua kurang serta lebihnya kamu. Kita doakan yang baik-baik ya. Oke, resonat atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman, jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu.
Oke, jadi saya ingatkan, ini kartu hanya gambaran, tidak bisa menjadi sebuah kepastian. Jadi ambil sisi baik dan buang sisi buruknya ya. Karena semua kita serahkan lagi sama Yang Maha Kuasa. Oke. Di sini kita akan lihat zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini ya. Ada 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Di sini ada zodiaknya Cancer, Aries, terus zodiaknya apa nih, Gemini, dan yang terakhir di sini Sagittarius. Aku ulangi ya, 4 zodiak yang cenderung di pembacaan kita kali ini. Cancer, Aries, Gemini, dan yang terakhir Sagittarius ya. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.